Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Sebelum masuk ke cerita utama volume 12, kita akan masuk ke intermission volume 12 terlebih dahulu dengan judul, Keputusan Putri Pertama. Adegan terjadi 1 jam sebelum pasukan Vermilion bentrok dengan pasukan Great Leland. Di sebuah ruangan di rumah sakit tempat Lunayais beristirahat, seorang tentara yang dikirim oleh ayahnya memberitahu Lunayais tentang situasinya. Luna percaya bahwa cara untuk menyelesaikan situasi saat ini adalah kesalahan besar. Mereka mungkin bisa bertahan melawan pasukan Great Leland, tetapi musuhnya termasuk Orgaule yang mampu menguasai Great Leland dengan mudah dan dia mungkin memiliki beberapa teman. Puluhan ribu orang bisa mati dan akan lebih buruk jika musuh memiliki blazer setidaknya setingkat Stella. Sebagai bangsawan yang ada untuk melindungi rakyatnya, pilihan terbaik yang harus diambil dalam situasi ini adalah fokus pada pertahanan menggunakan daya tembak maksimum. Luna berpikir itu perlu dihentikan tetapi bertanya-tanya bagaimana caranya. Kemudian, Luna muncul dengan ide untuk mengurangi skala perang menjadi pertempuran representatif yang akan menyelamatkan banyak nyawa. Orgaule mungkin akan setuju dengan itu karena melawan pasukan besar yang dikirim oleh Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir akan tidak menguntungkan baginya. Namun, ini mengurangi peluang Vermilion menang dan Great Leland diselamatkan. Luna kemudian ingat saat dia masih kecil dia memberitahu Johan bahwa dia akan membantu Johan ketika dia dalam kesulitan. Luna mengatakan, maaf, dengan tampilan pahit seperti yang ditunjukkan dalam foto. Luna memiliki tanggung jawab dan hanya ada satu hal yang harus dia lakukan. Luna kemudian turun dari tempat tidurnya dan memberitahu prajurit itu untuk menyiapkan helikopter karena dia akan menuju Great Leland. Masuk ke chapter 10 dengan judul, Tanggung Jawab sebagai Keluarga Kerajaan. Kembali di masa sekarang, tentara Vermilion terkejut melihat tentara Great Leland berhenti bergerak dan jatuh ke tanah seperti boneka yang rusak. Iki dan Askarit melihat Lunayais bersama dengan Orgaule. Setelah mendengar pernyataan Luna di akhir volume sebelumnya, Stella bertanya mengapa Luna menolak intervensi dari Liga. Johan, yang merupakan Raja Great Leland yang baru, mengatakan bahwa Great Leland telah menyingkirkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya dan telah memutuskan untuk melawan Vermilion untuk merebut kembali tanah mereka, kebanggaan, dan semua yang telah diambil. Itu adalah kesalahpahaman yang menyebabkan konflik baru-baru ini, tetapi setelah berkonsultasi dengan Luna yang datang ke Great Leland, mereka setuju untuk melakukan perang lagi sesuai aturan. Stella berkata dengan marah kepada Orgaule untuk berhenti berbicara menggunakan suara Johan. Orgaule meminta maaf tapi dia harus menjaga penampilan karena seseorang dari Liga sedang menonton. Luna kemudian mengatakan itu seperti yang dikatakan Orgaule. Luna pergi ke Great Leland untuk membahas tentang mengurangi ukuran pertempuran. Pertempuran baru-baru ini dihentikan dan mereka telah sepakat untuk mengakhiri sejarah konflik melalui pertempuran perwakilan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Liga. Stella bertanya mengapa Luna melakukan hal seperti itu meskipun Liga telah menyiapkan 1 juta orang untuk dikirim ke sini sebagai bala bantuan dan Luna menjawab bahwa itu terlalu lambat. Luna bertanya kepada Stella siapa yang akan menghentikan pasukan Great Leland, Orgaule dan yang lainnya sampai bala bantuan dari Liga tiba dan apa yang akan terjadi jika kekuatan sebesar itu digunakan di tempat-tempat di mana pasukan Vermilion hadir. Stella tidak bisa menjawab saat dia mengingat saat Nasim menghancurkan sekitarnya dan menyebabkan tanah menelan bangunan dan menghabisi tentara Great Leland di daerah itu hanya dengan 1 pukulan. Luna kemudian mengatakan bahwa mereka bukan dewa dan tidak dapat menyelamatkan segalanya, dan sebagai keluarga kekaisaran adalah tugas mereka untuk melindungi rakyat mereka. Jika perang akan dilakukan seperti yang direncanakan semula, maka mereka memiliki waktu seminggu untuk mengevakuasi orang-orang mereka ke luar negeri.
Dengan cara ini, orang-orang mereka masih bisa diselamatkan bahkan jika negara itu hancur dalam skenario terburuk. Stella tahu Luna benar dan karenanya tidak bisa membantah. Orgaole kemudian mengatakan kepada Stella bahwa bahkan dia dan yang lainnya tidak mengharapkan Liga bergerak begitu cepat dan tidak menarik jika mereka mengganggu dia bermain dengan Stella, dan memiliki perang yang dilakukan dalam bentuk pertempuran perwakilan bermanfaat ke Orgaole dan yang lainnya juga. Meskipun Stella tahu bahwa proposal ini bermanfaat bagi kedua belah pihak, Stella memiliki perasaan bahwa itu buruk dan dia tidak boleh menerimanya. Kemudian Nassim naik ke langit dengan badai pasir dan marah pada Orgaole yang memutuskan sendiri. Nassim mengatakan dia akhirnya bersemangat dan jadi jika Orgaole berencana menghentikan sesuatu sekarang maka dia akan membunuh Orgaole terlebih dahulu. Orgaole bertanya apakah Nassim tertarik dengan Putri Yaksa, dan jika itu masalahnya maka mereka dapat mengizinkan anggota Liga yang sudah berada di Vermilion untuk berpartisipasi. Jika pihak Red Lilian mengubah anggota perwakilannya maka tidak adil jika pihak Vermilion tidak diizinkan melakukan hal yang sama. Selain itu, jika itu adalah pertarungan yang representatif maka Nassim tidak perlu khawatir Liga akan mengganggu pertarungannya dengan Nenek. Mendengar ini membuat Stella semakin khawatir karena aneh bagi Orgaole dengan senang hati menerima lamaran ini. Orgaole mengatakan bahwa dia dan yang lainnya pada awalnya datang ke sini hanya untuk bertarung dan dia bertanya apakah ada masalah dengan proposal ini. Nenek naik ke langit menggunakan kemampuan manipulasi gravitasinya dan mengatakan bahwa kehadiran penjahat di Red Lilian adalah alasan yang cukup untuk intervensi dari Liga. Orgaole menjawab bahwa jika itu terjadi maka mereka hanya harus menghadapinya, tetapi mereka tidak dapat menjamin keselamatan orang-orang di Red Lilian. Dengan kata lain, Orgaole menggunakan orang-orang Red Lilian sebagai tameng dan ingin Liga mengikuti lelucon ini. Nenek kemudian mengatakan bahwa aturannya bukan hanya tentang tidak melibatkan warga sipil dalam perang. Ada juga aturan yang melarang pemerintah menindas rakyatnya, jadi Nenek bertanya kepada Orgaole apakah orang-orang akan dilindungi. Orgaole berkata tentu saja sambil menggunakan benangnya untuk menarik tentara Red Lilian yang tertelan oleh tanah yang runtuh akibat serangan Nassim untuk meyakinkan Nenek. Nenek kemudian memberitahu Orgaole bahwa dia akan mengikuti lelucon ini dan membujuk kanseler Liga. Nassim dengan enggan setuju dan menghilang dari langit dengan mengubah tubuhnya menjadi pasir yang dibiarkan berhamburan oleh angin. Dirty Rose Ain, yang berada di istana kekaisaran Vermilion, dia berbicara dengan Orgaole dengan menggunakan benang Orgaole, mengatakan kepada Orgaole bahwa dia menerima kondisinya. Ain meremukkan jendela di dekatnya dengan sulur mawar yang keluar dari lengannya untuk menjauh dari Yui, Tatara, dan Sirius. Tatara bertanya pada Ain apakah dia melarikan diri dan Ain menjawab bahwa jika Tatara berpikir dia memiliki peluang untuk menang maka Tatara harus mengejarnya. Tatara kemudian melihat kakak perempuannya memegang bulu dan dandelion besar dan menghilang ke langit. Orgaole kemudian memberitahu Luna untuk menghubunginya ketika anggota perwakilan Vermilion telah diputuskan dan tidak lupa memasukkan Stella sebagai salah satu perwakilan seperti yang dijanjikan. Orgaole kemudian mundur bersama dengan para prajurit kembali ke Red Lilian. Setelah Orgaole pergi dan sementara mereka yang terluka selama pertempuran sedang dirawat, Iki dan Stella bertemu satu sama lain. Stella bertanya apakah Iki baik-baik saja dan Iki menjawab bahwa dia baik-baik saja berkat perangkat Askarit Orichalcos yang memiliki kekuatan penyembuhan yang jauh lebih baik daripada kapsul IPS. Askarit saat ini membantu merawat yang terluka. Stella juga berterima kasih kepada Iki karena telah membantu para prajurit yang diserang oleh BB. Tetapi Iki mengatakan itu semua berkat Askarit dan bahwa Iki akan terbunuh jika Askarit tidak menyelamatkannya. Stella kemudian meneteskan air mata karena 83 orang telah meninggal. Stella berteriak bahwa itu terjadi karena dia lemah dan meskipun Stella memiliki sihir terbaik di dunia dan ingin melindungi semua orang di Vermilion, yang dia bisa hanyalah ketakutan. Jika Stella tidak bisa setidaknya berada di level yang sama dengan Orgaole dan yang lainnya maka tidak ada artinya. Iki berpikir ekspresi Stella sama dengan Tsukikage ketika dia menunjukkan masa depan yang putus asa. Iki pikir itu berbahaya jika Stella tidak tenang tetapi Iki tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan padanya. Stella kemudian meminta maaf karena menjadi emosional tetapi Iki baik-baik saja dengan itu dan bahwa Iki ingin Stella berbagi tanggung jawab dan rasa sakitnya dengannya.
Iki kemudian memberi Stella sapu tangan yang dia gunakan untuk menyeka air matanya dan Stella berterima kasih padanya. Sirius kemudian tiba dengan helikopter dan pergi ke putrinya menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Stella mengatakan mereka baik-baik saja dan mereka juga mendengar tentang apa yang terjadi pada Sirius dan yang lainnya. Sirius mengatakan bahwa mereka diselamatkan oleh seseorang dan dia sekarang sembuh setelah dirawat dengan kapsul. Astrea saat ini sedang bekerja untuk mengatasi gangguan apapun. Sirius dengan suara marah berkata kepada Luna bahwa dia nekat pergi ke Kret Lilen sendirian untuk bernegosiasi. Luna menjawab bahwa ada kesempatan untuk bernegosiasi dan mengurangi ukuran pertempuran. Luna juga mengatakan tentara Vermilion akan menderita korban besar jika pertempuran terus berlanjut dan itu adalah tugas mereka untuk meminimalkan pengorbanan mereka. Luna tidak perlu melakukan hal seperti itu jika Sirius tidak setuju untuk mengakhiri perang dengan cara yang sembrono dan negosiasi Luna telah menyelamatkan nyawa tentara Vermilion dari Blazer seperti Nassim. Namun, Stella masih meragukan kesepakatan tersebut meski klaim Luna masuk akal. Nene kemudian muncul dan memberitahu Stella, yang menunjukkan keraguan dari wajahnya, bahwa intuisinya tidak salah. Alasan tidak lagi berlaku untuk iblis seperti Orgaule yang benar-benar jahat, namun Nene akan menyetujui negosiasi Luna. Nene bertanya kepada Luna, harga yang dia bayar, seperti apa untuk iblis seperti itu? Luna tidak menjawab pertanyaan itu dan mengatakan bahwa dia hanya memenuhi tugasnya sebagai putri pertama Vermilion. Nene baik-baik saja dengan Luna tidak menjawab dan bagaimana hal-hal diselesaikan. Nene juga bertanya apakah mengakhiri sejarah konflik antara dua negara, tidak mengacu pada hak atas ladang minyak. Luna mengatakan bahwa itu benar dan pemerintah baru Kret Lilen menuntut Vermilion untuk dikonsolidasikan ke Kret Lilen. Dengan kata lain, ini adalah perang yang mempertaruhkan keberadaan Vermilion sebagai sebuah negara. Selain itu, meskipun jadwal dan jumlah perwakilan akan tetap sama seperti sebelumnya, format dan tempat akan berubah. Awalnya seharusnya 5 anggota dari masing-masing pihak mendapatkan kemenangan terbanyak dari pertandingan 1 lawan 1. Namun kini akan berlatar di kawasan urban yang merupakan ibu kota Kret Lilen, dalam bentuk Battle Royale. Orgaule, Nassim, Gertie Rose, Bebe, dan Johan adalah perwakilan terpilih dari Kret Lilen. Syarat Orgaule untuk menerima perang yang dilakukan dalam bentuk pertempuran perwakilan adalah perubahan format kerajaan pertempuran dan partisipasi Stella. Stella menerima karena dia adalah pedang Vermilion. Karena orang-orang yang berada di Vermilion diizinkan untuk berpartisipasi, Nene dan Askarit masuk sebagai perwakilan Vermilion. Iki mengatakan dia masuk juga karena dia sudah mendapat izin dari Luna dan Sirius. Nene bertanya apakah Iki yakin karena ini adalah perang nyata tapi Iki bertekad. Blazer adalah prajurit yang melindungi orang selama masa perang, dan sekarang negara yang paling dicintainya berada dalam kesulitan. Selain itu, Iki harus berada di 5 besar dari semua Blazer yang saat ini ada di Vermilion. Nene mengatakan dia baik-baik saja dengan itu dan akan memberitahu cabang liga di Jepang. Sirius kemudian mengatakan bahwa anggota kelima secara alami adalah dirinya sendiri karena dia adalah raja negara ini. Namun, Nene mengatakan itu tidak perlu karena akan merepotkan jika ada seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri di tim terutama ketika perang akan berbentuk Battle Royale, yang mengejutkan Sirius. Nene kemudian mengatakan hal yang sama dapat dikatakan tentang Stella. Stella mungkin bisa menangani pertarungan melawan seseorang seperti level BB atau Johan, tapi Orgaule melihat Stella dan pertarungan dengannya tidak bisa dihindari. Dengan kekuatan Stella yang sekarang, Stella bahkan tidak akan bertahan 3 menit melawan Orgaule. Stella setuju karena dia tahu bahwa dia akan melawan Desperados. Nene mengatakan perang ini adalah pertempuran melawan beberapa Desperados terkemuka dunia dan dia akan memastikan bahwa Stella meningkatkan kemampuannya setidaknya ke tingkat di mana Stella mampu membela diri terhadap musuh tersebut. Namun, Stella menolak karena tidak ada artinya melarikan diri dari musuh karena dia adalah pedang Vermilion. Yang Stella inginkan adalah kekuatan untuk bertarung sehingga dia bisa melindungi Vermilion, tetapi tidak mungkin untuk mengisi celah antara dia dan musuhnya hanya dalam 1 minggu bahkan dengan pelatihan khusus dengan Nene. Namun, Stella yakin ada seseorang yang bisa mewujudkannya. Stella mengatakan bahwa beruntung Vermilion ada di Eropa Utara dan Edelberg ada di depan matanya.
Puncak Edelberg adalah yang tertinggi di dunia yang tingginya lebih dari 9.000 meter di atas permukaan laut dan terletak di Estonia, dan hanya satu orang yang tinggal di sana. Stella kemudian mengatakan dia akan menantang pendekar pedang terkuat, yaitu sayap kembar Edelweiss. Malamnya, Stella langsung naik jet pribadi menuju Estonia. Sirius yang melihat pesawat terbang di langit bertanya kepada Nenek apakah Stella akan baik-baik saja. Nenek tidak yakin tapi seharusnya tidak apa-apa karena Iki dan Askarit bersamanya dan Edelweiss bukanlah tipe orang yang serius akan mengambil nyawa seseorang tanpa pandang bulu. Nenek juga mengatakan bahwa bahkan jika Stella bertemu Edelweiss, Stella mungkin tidak akan bisa dekat dengannya. Sirius bertanya kepada Nenek bahwa jika Nenek pikir itu tidak ada gunanya, mengapa Nenek tidak menghentikan Stella untuk pergi dan menantang seseorang yang begitu berbahaya? Nenek menjawab itu karena dia memiliki harapan untuk Stella. Meskipun Stella menjadi takut menghadapi desperados seperti Orgaule dan Nassim, Nenek percaya bahwa Stella dapat mengatasi batas kemampuannya sendiri dan menjadi lebih kuat. Nenek juga memberitahu Sirius untuk tidak khawatir karena pertempuran yang akan datang adalah pertempuran kerajaan dan dia akan mengurus semuanya termasuk Stella dan Vermilion. Nenek kemudian bertanya kepada Sirius apakah helikopter menuju Cardia telah disiapkan. Nenek mengatakan beberapa lawannya adalah desperados terkemuka dunia, termasuk Nassim yang mampu melawan Hadou Tensei, miliknya. Nenek tidak memiliki pengalaman bertarung melawan lawan seperti itu sehingga dia perlu mengasah dirinya hingga batasnya. Saat Nenek mulai berjalan menuju helipod, dia memberitahu Sirius untuk tidak membiarkan siapapun mendekatinya selama 1 minggu ke depan. Ketika Nenek mengatakannya, suaranya rendah dan dingin dan matanya dipenuhi dengan hati yang dingin dan haus darah seperti yang ditunjukkan di salah satu foto. Sirius, yang memperhatikan punggung Nenek saat dia berjalan pergi, bertanya-tanya apa yang baru saja dilihatnya yang membuatnya sangat terkejut dan dahinya berkeringat. Untuk sesaat, sepertinya Sirius melihat sepasang tanduk besar yang ditutupi api hitam di kepala Nenek. Baiklah teman-teman, itu adalah bagian akhir dari chapter 10, dan kita akan masuk ke chapter 11 dengan judul, Puncak Putih atau White Summit. Cerita dimulai di mana Kekaisaran Rusia, yang merupakan bagian dari Uni, menginvasi Estonia 15 tahun sebelumnya. Pada saat itu Estonia adalah negara non-anggota Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir, tetapi Liga menentang invasi dan mengirim pasukan ke sana. Itu adalah insiden besar yang disebut Krisis Baltik, yang berjarak 1 langkah dari Perang Dunia Ketiga. Namun, insiden itu diselesaikan sebelum kedua kekuatan itu bisa bentrok karena seorang gadis yang mengenakan pakaian putih bersih dan memegang sepasang pedang memusnahkan kedua kekuatan tersebut yang berjumlah 300.000 orang seorang diri. Ini adalah awal dari legenda sayap kembar Edelweiss dan membuatnya menjadi buronan internasional yang dicari oleh Union dan Liga. Upaya untuk menangkapnya telah gagal dan mengakibatkan penentangan terhadap pengiriman banyak pasukan ke Estonia hanya untuk menangkap satu penjahat. Selama 10 tahun berikutnya sejak itu, Estonia mengalami perubahan politik besar-besaran. Ketika 3 negara Baltik termasuk Estonia bergabung dengan Liga, Edelweiss dianggap bukan lagi bagian dari negara yang meninggalkan hak teritorial tanah tempat Edelweiss tinggal. Kembali ke masa sekarang di mana Stella dan yang lainnya tiba di Estonia di pagi hari setelah mereka meninggalkan Vermilion. Dengan mobil sewaan, mereka menuju perbatasan antara Estonia dan tanah yang sekarang menjadi negara Edelweiss. Mobil itu dikemudikan oleh Askarit yang pernah ke Edelberg sebelumnya, dengan Iki di kursi penumpang depan dan Stella dan Tatara keduanya duduk di belakang. Iki dan Stella terkejut bahwa orang yang menyelamatkan Sirius dan yang lainnya dari Dirty Rose adalah Yui Tatara. Stella berterima kasih kepada Tatara dan menawarkan jabat tangan, tetapi Tatara malah memukul tangan Stella dengan keras. Sebagai seorang pembunuh profesional, Tatara datang ke sana untuk mengurus seorang pengkhianat dan menyelamatkan orang tua Stella hanyalah pergantian peristiwa. Tatara tidak berniat berteman dan gadis lugu seperti Stella adalah seseorang yang sangat dia benci. Tatara kemudian mengatakan dia ikut sekarang karena melihat Stella dipukuli oleh Edelweiss akan menjadi pertunjukan yang bagus sambil tertawa. Mendengar ini membuat wajah Stella memerah karena marah, tapi Iki menyuruhnya untuk tetap tenang karena mereka masih berutang pada Tatara dan mereka akan bertarung bersama.
Tatara bernegosiasi dengan Astrea dan dia diizinkan untuk memasuki pertempuran perwakilan yang akan datang sebagai salah satu perwakilan Vermilion. Mobil kemudian sampai di depan sebuah desa kecil di mana Stella dan yang lainnya memiliki pandangan yang sangat dekat dari Edelberg, sebuah gunung lebih dari 9.000 meter dengan lereng curam dan tepi tajam yang membuatnya tampak seperti pedang yang menembus langit. Stella dan yang lainnya juga telah melihat banyak Blazer yang berencana membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan mengejar Edelweiss. Mereka kemudian terlibat perkelahian dengan sekelompok puluhan pria yang terlihat seperti pengendara motor. Mereka adalah kelompok tentara bayaran yang disebut Murder Entry, dan pemimpin mereka adalah Guilesi, Raging Wave yang membawa zan batu besar dan ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia dengan membunuh Edelweiss. Askarit memberitahu Stella bahwa hukum tidak ada di negara tempat mereka berada. Sebelum mereka semua saling berhadapan, mereka dihentikan oleh suara yang datang dari dua pria yang berasal dari desa. Salah satu dari dua pria yang mencegah kelompok Stella bentrok dengan para pengendara motor adalah seorang pria barat berotot yang mengenakan setelan berkuda merah dan dia menyapa Stella yang adalah seorang putri. Yang lainnya adalah pria Asia yang mengenakan pakaian dan pedang Jepang. Iki mengenali pria Asia itu sebagai pisau serigala, Yoshikazu Kiba Sensei. 15 tahun yang lalu, Kiba menduduki peringkat ke-12 di dunia sebelum dia tiba-tiba menghilang dari alik. Dan itu adalah peringkat tertinggi di Jepang pada saat itu sampai Kurono Shimouji melampaui rekor beberapa tahun kemudian. Kiba adalah ahli pedang yang dikatakan setara dengan samurai terakhir, dan banyak satria muda termasuk Iki mengaguminya. Pria barat itu kemudian mengenali Askarit dari kehadiran yang dia pancarkan dan mengatakan sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Askarit memberitahu Iki bahwa pria itu adalah Ranbald Rapp, atau Red Scorpio, yang merupakan kapten di Secret Service AS. Di AS, Blazer disebut sebagai paranormal dan mereka yang berada di Secret Service dipilih sebagai elit. Askarit bertemu Rapp ketika Askarit menjaga Presiden Prancis selama konferensi antara AS dan Prancis 2 tahun sebelumnya. Rapp mengatakan meskipun dia tahu Askarit adalah seorang wanita dari sikapnya saat itu, ini adalah pertama kalinya Rapp melihat wajah Askarit dan dia tidak berharap Askarit menjadi orang yang begitu cantik. Kemudian meskipun pria yang bernama Guile menjadi khawatir setelah menyadari siapa Stella dan Askarit, Guile mengatakan mereka masih wanita. Guile juga mengatakan tidak mungkin Edelweiss, yang hanya seorang wanita, mampu memusnahkan pasukan tentara dari League dan Union sendirian. Guile kemudian pergi dengan anak buahnya sambil tertawa. Rapp kemudian bertanya apakah Stella dan yang lainnya juga ada di sini untuk mengejar Edelweiss seperti orang lain di sini dan Stella menjawab itu hanya dia. Rapp di sini untuk menunjukkan bahwa bahkan pedang terkuat di dunia tidak dapat menembus perisai AS. Stella bisa merasakan aura kuat yang datang dari Rapp dan orang-orang terdekat lainnya yang datang dengan tujuan yang sama. Stella bilang dia tidak punya niat untuk bergaul dan bisnisnya di sini hanya dengan Edelweiss. Stella kemudian menggunakan Dragon Wing, mewujudkan sepasang sayap api di punggungnya, dan memberitahu Iki dan Askarit untuk meraihnya karena mereka akan terbang langsung ke puncak gunung. Stella berkata kepada Tatara bahwa dia tidak membawa orang yang tidak menyenangkan bersamanya, tetapi Tatara mengatakan itu tidak perlu. Tatara dapat melompat di udara karena menggunakan seni mulianya, yaitu Total Reflect, yang terus-menerus memantulkan gravitasi di pijakannya. Stella dan yang lainnya kemudian menuju ke atas meninggalkan semua orang di bagian bawah di belakang. Setelah melihat kemampuan naga Stella, Rapp berkata Stella mungkin akan mendahului dia dan Kiba. Namun, Kiba memberitahu Rapp untuk tidak mengatakan hal kejam seperti itu karena Stella bahkan tidak mau mendekat, yang merupakan sesuatu yang terjadi pada mereka 15 tahun sebelumnya. Saat Stella dan yang lainnya terbang menuju puncak, Iki dapat merasakan dari tekanan yang dia rasakan bahwa mereka semakin dekat dengan pendekar pedang terkuat. Mereka melewati ketinggian 8.000 meter di mana udara tipis dan air sangat sedikit, yang berada di luar batas adaptasi manusia. Iki melihat kabin batu kecil di antara tebing dan mereka mendarat di samping kabin. Stella bertanya-tanya apa yang Edelweiss pikirkan untuknya membangun rumah di tempat seperti ini. Iki berpikir mungkin agar Edelweiss tidak mendapatkan banyak pengunjung yang tidak diinginkan.
Mereka kemudian berjalan menuju kabin tetapi Stella akhirnya tidak dapat bergerak maju seolah dihentikan oleh dinding yang tidak terlihat. Stella bertanya-tanya apakah itu penghalang tetapi Ascarid menjawab bahwa Stella tidak bisa bergerak maju karena jiwanya menjadi ketakutan setelah memahami pentingnya bergerak maju. Stella tidak percaya dan mencoba memberikan kekuatan lebih pada kakinya, tetapi sebuah suara menyuruhnya berhenti karena Stella akan kehilangan nyawanya jika dia melanjutkan. Suara itu milik Edelweiss yang mengenakan pakaian biasa dan memunggungi pintu depan kabin seperti yang terlihat pada gambar. Edelweiss mengatakan dia terkejut bahwa Iris juga datang ke sini meskipun dalam situasi saat ini dan Ascarid menjawab jika Edelweiss tahu apa yang terjadi. Edelweiss mengatakan Liga telah membuat pengumuman mengenai situasi antara Vermilion dan Kretlillen termasuk pertarungan perwakilan yang akan terjadi seminggu kemudian. Stella kemudian mengatakan dia ingin menjadi lebih kuat untuk mengalahkan Orgaulle dan melindungi Vermilion. Saat memanifestasikan perangkatnya, Stella meminta Edelweiss untuk bertarung dengannya. Namun, Edelweiss menolak permintaan Stella karena merasa tidak ingin melakukannya. Edelweiss juga mengatakan dia tidak tertarik untuk melawan seseorang yang bahkan tidak mengharuskan dia mengambil pedang, sambil memandang rendah Stella dengan mata dingin. Stella bertanya apa artinya itu dan Edelweiss meminta maaf tapi itu seperti yang dia katakan. Pada level Stella saat ini, Edelweiss dapat membunuhnya bahkan dengan tatapannya. Stella, setelah mendengar penghinaan seperti itu dari Edelweiss, mengerahkan lebih banyak kekuatan pada kakinya untuk bergerak maju. Tapi saat Stella hanya mengambil satu langkah, anggota badan dan lehernya ditebas oleh kekuatan tak terlihat dalam sekejap. Tubuh Stella menjadi tidak seimbang dan telah bergerak mundur. Stella mengatakan dia pikir itu disebabkan oleh bekas tebasan yang ditinggalkan dalam suatu ruang seperti yang dia lihat selama pertandingan Iki dan Sarah. Namun, Edelweiss mengatakan itu sepenuhnya salah karena sejak awal kemampuannya bukan untuk digunakan dalam pertempuran. Yang Edelweiss lakukan hanyalah melepaskan haus darahnya sedikit lebih kuat, tetapi Stella tidak percaya bahwa intimidasi saja dapat menyebabkan cedera. Edelweiss menjelaskan lebih lanjut bahwa itu tidak mungkin bagi orang normal, tetapi Edelweiss sendiri bukanlah orang normal. Blazer adalah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib, tetapi bahkan di antara mereka ada yang dapat mengatasi batas nasib mereka sendiri dan berada di luar sebab dan akibat dunia ini. Stella menyadari Edelweiss mengacu pada Desperados. Edelweiss kemudian berkata bahwa Desperados dapat melampaui batas bakat yang mereka miliki sejak lahir, mendistorsi sebab dan akibat dunia ini, dan menempatkan tanda mereka sendiri dalam sejarah. Dengan kata lain, mereka bisa melukis nasib dunia ini dengan keinginan mereka sendiri. Apa yang menimpa Stella sebelumnya adalah manifestasi dari karakteristik khusus yang dihasilkan dari keinginan Edelweiss yang ingin sedikit menyakiti Stella. Oleh karena itu, Stella tidak bisa menang melawan Edelweiss bagaimanapun caranya karena daya tarik Desperado. Itu sama seperti ketika Stella tidak bisa menang melawan Orgaulle dan Nassim karena nasib yang mereka pikul di punggung mereka adalah sesuatu yang akan mengakibatkan kematiannya sendiri. Agar Stella menang melawan mereka, tidak ada cara lain selain menjadi Desperado sendiri juga. Stella berpendapat bahwa untuk alasan itulah dia datang ke sini untuk melawan Edelweiss, tetapi Edelweiss menjawab bahwa dia tidak memiliki alasan untuk menerima permintaan Stella. Edelweiss menolak untuk membantu Stella bunuh diri dan memintanya untuk kembali. Iki kemudian memberitahu Stella bahwa itu tidak mungkin, dan Iki merasakan kesenjangan antara kekuatan Edelweiss dan mereka lebih besar sekarang. Iki juga mengatakan bahwa Edelweiss sama sekali tidak serius selama serangan terakhir di mana terakhir kali mereka bertarung. Namun, Edelweiss menjawab bahwa dia benar-benar memberikan segalanya pada saat itu dan alasan Iki merasa kesenjangan menjadi lebih besar mungkin karena dia menjadi lebih kuat pada tingkat yang lebih cepat daripada mereka. Stella percaya bahwa Edelweiss baik dan kuat. Edelweiss dapat mengambil nyawa Stella pada saat itu sebelumnya, tetapi Edelweiss mengkhawatirkannya dan memilih untuk memberinya peringatan. Stella sepenuhnya mengerti sekarang bahwa apa yang dia lakukan adalah gegabah dan bodoh, tetapi dengan tekad kuat yang ada di matanya, dia masih menolak untuk menyerah. Stella mungkin bisa bertahan dari kesulitan saat ini dengan bergantung pada orang-orang seperti Nene dan Ascarid. Namun, mereka mungkin tidak hadir saat Vermilion diserang berikutnya dan orang yang menyerang lain kali bahkan mungkin Edelweiss sendiri. Stella mengatakan kemalangan bisa menimpa Vermilion kapan saja dan sebagai putri kedua Vermilion dan pedangnya, Stella harus menjadi lebih kuat dari siapapun saat ini.
Saat dia bergerak maju lagi, tubuhnya menerima luka seperti yang ditunjukkan di salah satu foto berwarna. Meskipun peringatan Iki untuk berhenti, Stella terus bergerak maju dan tubuhnya terus menerima luka dari bilah sebab dan akibat. Iki dan Askarip kemudian bergerak untuk menghentikannya, tetapi Stella kemudian bergerak lebih cepat sambil mengatakan bahwa dia memiliki tanggung jawab sehingga dia tidak akan melarikan diri bagaimanapun caranya. Edelweiss kemudian mengatakan dia kagum, dan bila sebab dan akibat menghilang begitu Edelweiss menangguhkan haus darahnya. Tekad Stella mengingatkan Edelweiss pada tekad yang sama yang dimiliki Iki ketika dia melawannya. Tapi itu masih belum cukup karena kekuatan ego atau diri sendiri, orang itu penting dalam mencapai tingkat desperado. Saat ini Stella sangat bertekad bahwa dia baik-baik saja dengan kematian, tetapi tekad yang lebih kuat dari itu diperlukan dan terlebih lagi berbahaya bagi Stella untuk tidak memperhatikan hidupnya sendiri. Dengan demikian, Edelweiss menerima tantangan Stella tetapi dia ingin Stella melakukan sesuatu untuknya. Orang-orang yang datang untuk menantang Edelweiss mengganggunya dan Edelweiss tidak bisa beristirahat karena mereka. Edelweiss ingin Stella memberinya liburan sebagai hadiah. Ada 6 hari sampai pertarungan perwakilan dan jika Stella mencegah salah satu dari mereka datang ke rumah Edelweiss selama 5 hari, maka Edelweiss akan menggunakan hari ke-6 hanya untuk Stella. Stella juga harus melakukan ini sendirian tanpa ada yang membantunya, dan Edelweiss ingin mereka bersumpah pada perangkatnya, atau perjanjian. Edelweiss memanifestasikan perangkatnya dan menyodorkannya ke tanah di depan Stella. Saat Stella hendak memberikan janjinya, Askarip menghentikannya dan memintanya untuk berhati-hati karena kemampuan Edelweiss telah diaktifkan. Edelweiss adalah jenis manipulasi penyebab blazer dengan kemampuan untuk mengelola kontrak. Jika orang yang bersumpah di depan perangkat Edelweiss tidak dapat menepati janjinya, mereka akan kehilangan nyawanya karena hati mereka terkoyak. Ini adalah seni mulia Edelweiss, yaitu aturan kasih karunia atau janji tanpa celah, yang memiliki kegunaan yang buruk tetapi kekuatan mengikatnya tak tertandingi. Stella kemudian meletakkan tangannya di gagang pedang dan berkata kepada yang lain bahwa meskipun dia saat ini tidak cukup mampu untuk membuat mereka percaya padanya, dia meminta mereka untuk membuatnya percaya pada dirinya sendiri. Iki kemudian berkata, sambil meletakkan tangannya di tangan Stella, bahwa dia percaya pada Stella dan bahwa Stella akan melampaui batasnya sendiri. Askarip juga meletakkan tangannya dan memberitahu Stella untuk melakukan yang terbaik karena Askarip tidak ingin lagi melihat orang terluka oleh adik laki-lakinya, jadi akan sangat membantu jika Stella menjadi lebih kuat. Edelweiss kemudian mengatakan Tatara harus bersumpah juga agar kontrak dapat dibuat. Stella kemudian meminta Tatara untuk ikut tetapi Tatara menolak pada awalnya. Tatara kemudian mengatakan Stella harus merangkak seperti babi, dan dia akan setuju jika itu menarik untuk dilihat. Stella bertanya kepada Edelweiss apakah boleh membunuh Tatara sekarang sehingga Tatara tidak akan membantu Stella seperti yang disepakati dalam kontrak, yang dijawab Edelweiss bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah. Stella kemudian mengayunkan pedangnya untuk memenggal kepala Tatara tetapi Tatara berhasil mengelak. Stella juga mengaktifkan roh naga yang menyebabkan Tatara menyerah pada permintaan Stella, dan gema teriakannya bahkan mencapai desa di dasar gunung. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.